Malam itu, udara begitu dingin. Langit hitam pekat tanpa bintang, hanya sesekali kilatan petir terlihat di kejauhan. Di sebuah kawasan industri yang sudah hampir mati, berdiri sebuah pabrik tua yang sejak beberapa tahun terakhir tidak lagi beroperasi secara penuh. Kabarnya, pabrik itu pernah menjadi salah satu yang terbesar di daerahnya. Namun lambat laun sepi, ditinggalkan banyak pekerja. Hanya sebagian kecil gudang dan area tertentu yang masih digunakan oleh pemiliknya. Lebih banyak untuk penyimpanan, barang sisa dan mesin-mesin tua yang sudah berkarat. Pak Tono, seorang pria berusia sekitar 50 tahun, baru saja dipekerjakan sebagai satpam malam di pabrik itu. Bagi Pak Tono, pekerjaan ini adalah berkah, meski tempatnya terpencil dan kesan angker begitu kuat. Ia butuh pekerjaan, apalagi setelah beberapa bulan terakhir ia kesulitan mencari penghasilan tetap. Hari itu, ia datang lebih awal. Jam sudah menunjukkan pukul 6 sore saat ia tiba di pos jaga depan pabrik. Kepala keamanan Pak Burhan menyambutnya. "Pak Tono, malam ini Bapak sendiri ya di sini? Biasanya kita 2 orang, tapi teman shift malam satunya izin mendadak," kata Pak Burhan sambil menyerahkan kunci dan senter. Pak Tono mengangguk, tak ada pilihan lain. Ia pikir, apa susahnya menjaga pabrik tua? Paling hanya mengitari beberapa gudang, sesekali memeriksa gerbang belakang, lalu kembali duduk di pos sambil menunggu pagi. Tapi sejak awal, ia sudah merasa ada yang aneh. Begitu, Pak Burhan pamit pulang. Suasana pabrik perlahan berubah. Seperti ada hawa dingin menusuk yang tidak biasa. Malam semakin dalam, sunyi sekali, hanya terdengar suara serangga, dan sesekali anjing menggonggong dari kejauhan. Hari pertama sekitar pukul 10 malam, Pak Tono mulai berkeliling area pabrik. Ia menyalakan senter, menyusuri lorong-lorong di antara gudang tua. Lampu di beberapa titik sudah mati. Aroma apek dari karat dan kayu lapuk memenuhi hidungnya. Ketika melewati gudang nomor 3, langkahnya terhenti. Dari balik pintu yang separuh terbuka, terdengar suara, seperti perempuan menangis, samar, pelan, seperti tertahan. Pak Tono berhenti, memicingkan mata, memastikan, "Astagfirullah, siapa itu?" Gumamnya, mencoba memberanikan diri. Tak ada jawaban. Hanya suara tangisan lirih yang makin jelas. Dengan hati-hati, ia mendekati pintu gudang. Didorongnya perlahan, mengintip ke dalam. Kosong. Hanya tumpukan peti kayu dan mesin tua. Tapi suara tangis itu masih ada. Semakin dekat, semakin jelas, seolah ada seseorang berjongkok di sudut ruangan. Tapi matanya tak bisa menangkap sosoknya. Pak Tono mengucap istighfar. Buru-buru menutup kembali pintu gudang dan melangkah cepat kembali ke pos jaga. Namun, saat ia hampir sampai di pos, telinganya kembali menangkap sesuatu. Kali ini suara cekikikan, tawa perempuan, tipis, menyeramkan. Ia menoleh, tapi lorong di belakangnya kosong. Malam itu Pak Tono tidak bisa tidur sama sekali. Ia duduk gelisah di kursi kayu, tangan tak lepas dari senter dan tasbih kecil yang selalu ia bawa. Pagi hari, saat pergantian shift, Pak Burhan datang. "Pak Tono, gimana semalam? Aman?" tanyanya. Pak Tono ragu sejenak, lalu hanya mengangguk, pelan. "Aman, Pak." Ia memilih tidak menceritakan apa yang ia dengar. Mungkin hanya perasaannya saja, pikirnya, karena suasana pabrik memang membuat bulu kuduk meremang. Tapi itu baru malam pertama. Hari ke-43, hari berlalu tanpa kejadian. Berarti meski suasana aneh tetap terasa. Namun, malam ke-4 menjadi titik awal dari sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Malam itu, sekitar pukul 1 dini hari, Pak Tono tengah duduk di pos sambil meminum kopi. Angin malam bertiup pelan, membawa aroma yang tak enak, bau amis, seperti darah basi. Tiba-tiba, lampu di pos padam begitu saja. Padahal sebelumnya tak ada masalah. Ia mengambil senter, berdiri, hendak memeriksa ke panel listrik di dekat gudang. Langkahnya perlahan, tapi jantungnya berdetak tak karuan. Saat melewati depan gudang nomor 3 lagi, matanya tanpa sengaja menangkap sesuatu di ujung lorong. Sosok perempuan.
Rambutnya panjang menjuntai menutupi wajah, bajunya putih lusuh, dan yang paling membuat darah Pak Tono seperti berhenti mengalir, sosok itu melayang, tidak menapak tanah. Pak Tono terpaku, tangannya gemetar. Sosok itu perlahan mengangkat kepalanya, wajah pucat dengan mata kosong menatap langsung ke arahnya. Lalu tersenyum, senyum mengerikan dengan deretan gigi hitam. Tiba-tiba, tanpa peringatan, sosok itu menghilang begitu saja. Pak Tono berlari sekuat tenaga kembali ke pos. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia tak berani meninggalkan pos sampai matahari mulai naik. Keesokan paginya, saat pergantian shift, Pak Tono memutuskan bertanya pada Pak Burhan. "Pak Burhan, maaf, kalau boleh tahu, apa ada yang aneh di sini?" Tanyanya, mencoba berhati-hati. Pak Burhan terdiam sejenak sebelum menghela napas. "Pak Tono, pabrik ini memang sudah lama kosong. Tapi bukan cuma kosong. Dulu pernah ada kecelakaan di gudang nomor 3. Salah satu karyawati meninggal gantung diri di dalamnya." Pak Tono tercekat. Sejak itu, banyak yang bilang arwahnya masih gentayangan. Kadang ada yang dengar suara nangis atau sosok perempuan di lorong. Lanjut Pak Burhan, suaranya pelan. Pak Tono tidak banyak bicara lagi pagi itu. Di hatinya mulai muncul ketakutan, tapi ia mencoba menenangkan diri. Ia butuh pekerjaan ini. Tapi ternyata, puncak teror belum benar-benar dimulai. Hari kelima malam kelima, suasana pabrik terasa lebih berat dari sebelumnya. Langit malam berawan pekat, tak ada rembulan, udara begitu dingin menusuk sampai ke tulang. Dari pos jaga, Pak Tono memandang ke arah lorong-lorong gelap yang membentang ke dalam area pabrik. Perasaan tak enak sejak sore tadi terus menggelayuti dirinya. Entah mengapa malam ini terasa jauh lebih sunyi, terlalu sunyi. Sekitar pukul 11 malam Pak Tono memutuskan kembali berkeliling. Ia membawa senter dan tongkat kayu kecil, sekadar berjaga-jaga. Langkahnya menyusuri lorong panjang di antara gudang-gudang tua. Angin berhembus, membawa suara-suara aneh seperti bisikan dari kejauhan, tak jelas asalnya. Ketika sampai di depan gudang nomor 3, ia berhenti. Bau amis kembali tercium. Kali ini lebih menyengat, bercampur dengan aroma anyir seperti daging busuk. Pak Tono menelan ludah, menyalakan senter, memandang ke pintu gudang yang tampak sedikit terbuka. Dadanya berdebar keras. Pelan-pelan, ia dekati pintu itu. Namun, sebelum tangannya menyentuh gagang pintu, tiba-tiba, pintu terbanting menutup sendiri. Brak! Pak Tono tersentak mundur. Jantungnya seperti mau copot. Seketika itu juga suhu di sekelilingnya terasa turun drastis. Nafasnya memburu, matanya menatap sekeliling dengan waspada. Lalu, suara itu muncul lagi. Suara perempuan menangis, lirih, tapi kini jelas terdengar lebih dekat. Seperti ada yang berjongkok tepat di balik pintu. Pak Tono mengucap istighfar, namun langkah kakinya kaku, tak bisa bergerak. Telinganya berdenging, lalu suara tangisan berubah menjadi suara tawa kecil, cekikikan yang pelan, namun membuat bulu kuduk berdiri. Tiba-tiba, lampu-lampu lorong mati satu persatu. Cetak, 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 gelap gulita menyelimuti. Dalam kegelapan, Pak Tono mengarahkan senter ke depan. Saat sinar senter menyorot ke lorong di sebelah kanan, ia melihatnya. Sosok perempuan berambut panjang, wajah pucat, mata hitam legam, berdiri tegak di ujung lorong. Pak Tono terpaku. Sosok itu mulai melangkah pelan ke arahnya, tapi langkahnya aneh, seperti melayang. Gaun putih lusuhnya menyeret di lantai, rambut panjang menutupi sebagian wajah. Tiba-tiba, kuntilanak itu berhenti, lalu memiringkan kepala. Kemudian, terdengar suara parau, seperti bisikan langsung di telinga Pak Tono. Padahal sosok itu masih jauh. Tumbal. Di sini butuh tumbal. Tubuh Pak Tono gemetar hebat. Ia berusaha membaca doa dalam hati, tetapi suara itu terus mengiang, seperti masuk ke kepalanya. Sosok kuntilanak itu tersenyum lebar, menunjukkan deretan gigi tajam dan hitam, lalu hilang.
Pak Tono langsung berbalik, lari sekuat tenaga menuju pos jaga, napasnya tersengal. Begitu sampai, ia menutup pintu rapat-rapat, lututnya lemas. Tapi teror malam itu belum selesai. Beberapa menit setelah ia duduk, dari arah jendela pos terdengar suara ketukan pelan. Tok, tok, tok. Awalnya ia pikir mungkin angin, tapi ketukan itu semakin keras, seperti ada seseorang di luar. Pak Tono mengintip perlahan, tak ada siapa-siapa. Namun, ketika ia memalingkan pandangan ke arah kaca jendela satunya, ia melihat wajah pucat itu menempel di kaca. Mata hitam kosong, bibir menyunggingkan senyum menyeramkan. Perlahan, mulutnya terbuka, seolah berteriak. Tapi, tak ada suara keluar. Pak Tono terjatuh dari kursinya, tubuhnya lemas, keringat mengucur deras. Ketika ia memberanikan diri membuka mata lagi, wajah itu sudah hilang. Tapi udara di dalam pos terasa sangat pengap dan dingin, seperti ada sesuatu yang menempel di dadanya. Malam itu, Pak Tono tak berani keluar sama sekali. Hanya duduk memeluk dirinya sendiri, sambil menggenggam tasbih. Bibirnya terus-menerus berzikir. Begitu, fajar menyingsing, Pak Burhan datang. Waduh, Pak Tono pucat bener. Nggak apa-apa, Pak, tanyanya. Pak Tono tak menjawab banyak, hanya mengangguk pelan. Wajahnya jelas terlihat sangat ketakutan. Tapi ia masih mencoba menahan diri untuk tidak menyerah. Setidaknya mencoba bertahan beberapa hari lagi. Namun tanpa ia sadari, kuntilanak itu semakin kuat mengincarnya. Bukan sekadar penampakan, tapi sesuatu yang jauh lebih gelap mulai menjeratnya. Hari ke-7 hari-hari setelah malam ke-5 berjalan seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai bagi Pak Tono. Setiap malam ia duduk di pos dengan jantung berdegup, kencang, mata tak pernah benar-benar terpejam. Bahkan di siang hari saat ia tidur di rumah kontrakannya, bayang-bayang sosok perempuan berambut panjang itu masih membayang di pelupuk mata. Pak Tono tidak lagi bisa membedakan mana mimpi, mana kenyataan, dan malam ke-7 adalah puncaknya. Langit malam itu begitu gelap. Awan tebal menutupi rembulan, membuat area pabrik seperti berada dalam kegelapan yang tidak wajar. Begitu Pak Burhan menyerahkan kunci dan pamit, suasana berubah drastis. Angin malam berhembus membawa aroma anyir yang semakin pekat, jauh lebih menusuk dari malam-malam sebelumnya. Pak Tono duduk di pos jaga dengan tubuh kaku. Di depan meja, ia menatap lampu yang berkedip-kedip, seperti akan padam. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Suasana begitu sunyi, bahkan suara jangkrik pun tak terdengar. Saat itulah, tanpa peringatan, lampu-lampu di seluruh area pabrik padam serempak. Seketika gelap gulita menelan seluruh tempat. Pak Tono buru-buru menyalakan senter, tapi lampu senternya meredup lalu mati seperti kehabisan baterai. Jantungnya berdegup makin cepat. Ia menggenggam tasbih erat-erat, mencoba mengatur napas. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki di luar pos. Tap, tap, tap. Langkahnya lambat, menyeret, seolah kaki yang berat. Pak Tono menahan napas, menatap ke arah pintu kaca. Dari balik kegelapan, perlahan, terlihat bayangan sosok perempuan berdiri diam di depan pos. Rambut panjang menutupi wajah, gaun putih lusuh, tubuhnya sedikit membungkuk. Suasana begitu sunyi, seolah waktu berhenti. Pak Tono ingin berteriak, tapi tenggorokannya tercekat. Sosok itu mengangkat kepala perlahan, menampakkan wajah pucat pasi, bola mata hitam legam, mulut sobek lebar hingga ke pipi. Ia tersenyum, senyum menyeramkan yang sangat dingin. Lalu, tanpa ia ketahui bagaimana caranya, sosok itu berada di dalam pos, tepat di belakang Pak Tono. Hembusan, napas dingin terasa di tengkuknya. Pak Tono sontak menoleh, kosong. Tak ada siapa-siapa. Tapi tiba-tiba, suara tawa perempuan menggema di telinga. Suara cekikikan panjang, melengking, menggetarkan dada. Hihihihihihihi. Tumbal. Di sini butuh tumbal. Pak Tono berdiri gemetar, matanya mencari ke segala arah. Lantai pos terasa dingin, seperti es. Nafasnya berat,
Keringat dingin mengucur deras. Lalu, ia melihat bayangan lain di kaca jendela pos. Bayangan itu bukan hanya satu sosok, melainkan beberapa sosok perempuan dengan wajah rusak, rambut panjang berlumuran darah, berdiri melingkari pos, menatap ke arahnya dengan senyum aneh. Satu persatu, sosok itu mengetuk kaca. Tok, tok, tok. Ketukan mereka terdengar serempak, keras, mengancam. Suasana begitu mencekam, seolah Pak Tono dikepung oleh makhluk-makhluk dari dunia lain. Ia menutup telinganya, memejamkan mata, membaca doa keras-keras. Tapi, suara ketukan makin keras. Lalu disusul suara tangisan, tawa cekikikan, dan suara berat yang seolah berbisik langsung di telinganya. Beri kami tumbal, atau kau yang kami ambil. Tiba-tiba, pintu pos jaga terbuka sendiri perlahan. Meski sebelumnya sudah ia kunci rapat. Angin dingin langsung menyapu wajahnya. Pak Tono menatap pintu dengan tubuh kaku. Dan di depan pintu, berdiri sosok kuntilanak. Itu kini lebih dekat dari sebelumnya. Matanya menatap tajam ke arah Pak Tono. Mulutnya perlahan terbuka, seperti hendak berkata sesuatu. Namun suara yang keluar adalah isakan tangis dan tawa dalam satu waktu. Kemudian, darah mulai menetes dari matanya. Tetesan darah itu jatuh ke lantai, menciptakan suara pelan yang menghantam ketenangan malam. Pak Tono mundur selangkah, tubuhnya lemas. Ia tak sanggup lagi. Doa yang keluar dari mulutnya berantakan. Sosok kuntilanak itu melangkah masuk, menyeret gaun putih yang sudah berlumuran darah. Setiap langkahnya membuat lantai seperti bergetar. Tiba-tiba, suasana berubah. Pak Tono merasakan sekelilingnya menjadi sangat gelap, seperti ia berdiri di tempat lain, bukan di pos jaga. Kini ia berada di lorong panjang tanpa ujung. Di kedua sisinya berjajar gudang-gudang tua dengan pintu terbuka. Dan dari masing-masing gudang, keluar sosok-sosok hitam berambut panjang, wajah pucat, mata kosong. Mereka mendekat, perlahan, membawa suara tangisan, tawa, dan bisikan yang memenuhi kepalanya. Tumbal, tumbal, tumbal. Pak Tono menjerit, berlari ke arah lorong, tapi lorong itu seperti tak berujung. Sosok-sosok itu mengikuti dari belakang, tawa cekikikan menggema, semakin keras. Hingga akhirnya, tiba-tiba ia terjatuh. Di depannya, ia melihat sebuah tali gantung menggantung di atas sebuah mesin tua. Di bawah tali itu, bayangan perempuan berdiri dengan mata kosong. Perempuan itu mengangkat tangan, menunjuk ke arahnya, lalu berkata, "Bergabunglah, biar tidak sendiri." Tali gantung itu perlahan melilit di leher Pak Tono, meski ia tak menyentuhnya. Nafasnya sesak, pandangannya mulai mengabur. Dalam kondisi setengah sadar, ia mengucapkan semua doa yang ia ingat, sambil berteriak meminta tolong. Lalu, tiba-tiba semuanya menghilang. Pak Tono terbangun, tersungkur di lantai pos jaga, tubuh basah oleh keringat. Azan subuh berkumandang di kejauhan. Ia menatap sekeliling, memastikan dirinya masih di dunia nyata. Namun, sesuatu di lantai menarik perhatiannya. Ada jejak darah kecil mengarah ke pintu pos. Ia mendekat dengan gemetar, dan saat membuka pintu, ia menemukan seutas tali tambang tua tergeletak di depan pos, seperti tali gantung. Pak Tono hampir muntah, tubuhnya menggigil hebat. Saat Pak Burhan datang pagi itu, ia mendapati Pak Tono duduk terdiam di sudut pos, wajahnya pucat, mata kosong. "Pak Tono, enggak apa-apa, Pak?" tanyanya khawatir. Pak Tono menatapnya, bibirnya bergetar, lalu hanya berkata lirih, "Saya enggak kuat lagi, Pak." Hari ke-8. Setelah malam ke-7 yang penuh teror, Pak Tono merasa tubuhnya lelah dan pikirannya kacau. Namun, ia tetap berusaha menjalankan tugasnya sebagai satpam di pabrik tua itu. Malam ke-8 tiba dengan suasana yang lebih mencekam. Langit gelap tanpa bintang, angin berhembus kencang membawa aroma anyir yang semakin kuat. Pak Tono duduk di pos jaga dengan tubuh gemetar. Ia merasa ada yang tidak beres malam itu. Jam menunjukkan pukul 11 malam, saat di mana teror biasanya dimulai. Ia mencoba menenangkan diri dengan membaca doa.
namun perasaannya tetap gelisah. Tiba-tiba, lampu di pos jaga berkedip-kedip, lalu padam total. Kegelapan menyelimuti seluruh area pabrik. Pak Tono meraba-raba mencari senter, namun saat ia menyalakannya, cahaya senter itu redup dan berkelap-kelip, seolah-olah baterainya hampir habis. Dari kejauhan, terdengar suara langkah kaki yang menyeret, mendekat perlahan ke arah pos jaga. Suara itu terdengar jelas di tengah kesunyian malam. Pak Tono menelan ludah, mencoba melihat ke arah datangnya suara, namun kegelapan menghalangi pandangannya. Langkah kaki itu berhenti tepat di depan pintu pos jaga. Suasana hening sejenak, lalu terdengar suara ketukan pelan di pintu. Tok, tok, tok. Pak Tono terdiam, keringat dingin mengalir di dahinya. Ia tahu bahwa tidak ada orang lain di pabrik selain dirinya. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu perlahan. Namun, tidak ada siapa-siapa di sana. Saat ia menutup pintu kembali, tiba-tiba terdengar suara tawa cekikikan di belakangnya. Pak Tono berbalik dengan cepat, dan di sudut ruangan, ia melihat sosok perempuan berambut panjang, wajah pucat, dengan mata hitam legam. Sosok itu tersenyum lebar, menampakkan deretan gigi tajam. Pak Tono mundur ketakutan, namun kakinya terasa kaku. Sosok itu melayang mendekatinya, sambil terus tertawa. Suara tawanya menggema di seluruh ruangan, membuat suasana semakin mencekam. "Tumbal, berikan aku tumbal," bisik sosok itu dengan suara parau. Pak Tono mencoba membaca doa, namun lidahnya keluh. Sosok itu semakin mendekat, hingga jarak mereka hanya beberapa inci. Pak Tono bisa merasakan hawa dingin yang memancar dari tubuh sosok tersebut. Tiba-tiba, sosok itu menghilang dan lampu di pos jaga menyala kembali. Pak Tono terjatuh ke lantai, napasnya tersengal-sengal. Ia merasa tubuhnya lemas dan pikirannya kacau. Keesokan paginya, saat Pak Burhan datang untuk menggantikannya, ia menemukan Pak Tono duduk terdiam di sudut ruangan, wajahnya pucat, matanya kosong. "Pak Tono, apa yang terjadi?" tanya Pak Burhan khawatir. Pak Tono menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Saya tidak kuat lagi, Pak. Saya berhenti. Maafkan saya." Pak Burhan terkejut, namun ia memahami ketakutan yang dirasakan Pak Tono. Ia menepuk bahu Pak Tono dengan lembut. "Tidak apa-apa, Pak Tono. Keselamatan dan kesehatan Anda lebih penting." Hari itu juga, Pak Tono meninggalkan pabrik tua tersebut, bertekad untuk tidak pernah kembali lagi. Namun, bayangan sosok kuntilanak itu terus menghantuinya dalam mimpi-mimpinya, seolah-olah menuntut sesuatu yang belum terpenuhi.